رسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari serta adik-adik dan anak-anak kaum muslimin dan muslimat yang hadir di rumah Allah ini, di Masjid Al-Kiram Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bukakan hati, Allah jadikan kita orang-orang yang ikhlas, sehingga segala sesuatu yang kita dengar, yang kita buat dan kita lakukan menjadi ladang pahala bagi kita, yang mudah-mudahan di hari kiamat nanti membahagiakan kita. Amin. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang diberikan ini. Semoga sentiasa kita menikmati. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat dan salam sentiasa pula menghiasi majlis ini, sehingga dengan demikian kita berharap mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita bersama Imam Al-Khatib Al-Baghdadi melalui kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Qala rahimahullah, babu zammi tafaqquhi li ghairi al-ibadah. Bab tercelanya bertafaqquh, yaitu menuntut ilmu agama, memahami ilmu agama, li ghairi ibadah, bukan tujuannya untuk beribadah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena ma'asyiral kiram, menuntut ilmu itu sendiri sebenarnya ibadah, lebih baik daripada ibadah sunat. Nuntut ilmu sesaat lebih bagus daripada ibadah sunat setahun. Tetapi karena niatnya tidak baik atau tidak ikhlas, dia tidak meniatkan menuntut ilmu itu untuk ibadah, sehingga rusaklah amal tersebut karena niatnya yang tidak benar. Maka itu menurut Syekh adalah tercela. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tercela di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu itu sebenarnya dicari dengannya ridha Allah, tetapi mencari sesuatu selain itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal tafaqquh fid din itu Allah sepadankan dengan jihad. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seharusnya seluruh orang beriman itu pergi berjihad, mengangkat senjata fi sabilillah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Harus ada dari setiap golongan itu sekelompok yang pergi keluar mencari ilmu. Nafara juga berangkat, artinya memakai istilah jihad juga. Jihad
juga dipakai istilah an-nafr, yaitu berangkat berjihad dan berangkat menuntut ilmu dengan istilah an-nafr. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada yang dari setiap golongan sekelompok yang tafaqquh fid din. Falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Supaya kalau dia berniat tafaqquh fid din itu lillah, sehingga ketika pulangnya bisa menjadi munzir, memberi peringatan, karena itulah amanah ilmu. Tapi kalau dia tak berani ikhlas di dalamnya, maka tak akan bisa menjadi munzir. Litunziru qaumahum idza raja'u ilaih, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, apabila kembali, la'allahum yahzarun, dengan harapan kalau diingat-ingatkan mereka akan hati-hati. Qala al-imam rahimahullah ta'ala akhbarana Abu Sa'id Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl ibn Syadzan as-Sayrafi bin Sabur telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl ibn Syadzan as-Sayrafi bin Sabur di Nisabur. Qala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub al-Asam al-Syafi'i, salah satu guru besarnya Imam Al-Hakim An-Nisaburi, juga di Nisabur. Qala akhbarana Al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazyad al-Bayruti al-Syami, telah memberitakan kepada kami Abu Al-Abbas ibn al-Walid ibn Mazyad al-Bayruti dari Beirut. Qala akhbarani abi, telah menceritakan kepadaku abi, bapakku, yaitu Al-Walid ibn Mazyad al-Bayruti al-Syami, salah seorang murid terkenal Imam Al-Auza'i. Qala haddatsana Al-Auza'i, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i. Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i Abu Amr Asy-Syami. Beliau salah satu dari ulama besar yang menjadi tempat meminta fatwa di zamannya. Seperti yang kita ulang-ulang, Al-Auza'i di Syam, Malik ibn Anas di Madinah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, Al-Misri di Mesir, dan Sufyan bin Uyainah di Makkah. Nah, ini salah satu dari imam mazhab yang 40 masa itu, ya. Cuman yang eksis mazhabnya sampai hari ini hanya Imam Malik, di antara mereka berempat, Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatu rabbi wa salam. Naam. Qala rahimahullah ta'ala, Al-Auza'i berkata, wafat 175, umbi'tu annahu kana yuqal, diberitahukan kepadaku bahwa dikatakan dulu, orang selalu mengatakan wailul lil mutafaqqihina li ghairil ibadah, celaka bagi orang yang bertafaqquh untuk niat bukan ibadah, hanya niat memperkaya khazanah ilmu, hanya sekedar untuk menambah, mentransformasi ilmu. Ya, karena dengan mendapat ilmu itu kita dapat gelar, kan? Ya dah? Dari LC, lulusan Covid, habis itu MA, apalah MA? Magister, kemudian dapat DR doktor, habis itu profesor. Dan ini masing-masing ada kegunaannya, menambah tinggi status sosial kita. Oh, itu doktor itu. Atau saya bilang enggak lawan saya, antum LC, saya doktor misalnya. Ya, kalau sudah doktor ada lagi profesor di atasnya, profesor malah. Ini kan strata ini. Ditambah juga kalau gaji tidak salah naik itu, Ustaz.
Ustaz John, dari S1 sampai S2 beda gaji kan? Beda juga, Masya Allah. Beda. Kalau hanya itu tekanannya, kalau hanya itu tujuannya, atau itu yang menjadi tujuan satu-satunya, maka ini terancam celaka orang seperti ini. Sebab apa? Tadilah sesuatu yang harusnya dicari ridha Allah, tapi yang dicari adalah selain itu. Dan harusnya ilmu semakin bertambah, semakin kuat beribadah. Tetapi semakin bertambah ilmu, semakin tidak rajin beribadah. Wal mustahillin al hurumati bis syubhat. Dan celaka pula bagi orang yang menghalalkan yang haram dengan syubhat-syubhat. Berarti dari dulu sudah ada ulama yang mentahzir dari syubhat. Karena ada orang-orang berilmu yang melariskan syubhat. Dari dulu memang. Nah, sudah ada. Makanya kalau seandainya hari ini kita juga mengingatkan umat dari hal-hal yang syubhat, dari orang-orang yang menghalalkan yang haram dengan syubhat, atau mensyariatkan sesuatu dengan syubhat, itu memang harus dilakukan. Karena syubhat itu siapa yang terlibat di dalamnya, kata Nabi, terlibat dalam yang haram. Faman waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram. Siapa yang tergelincir ke dalam syubhat, dia akan tergelincir ke yang haram. Dan memang mau tidak mau kita saksikan orang yang suka nebeng-nebeng ke syubhat kadang-kadang juga masuk ke bab yang haram. Bab yang haram, sesuatu yang sudah ijma' ulama mengharamkannya, seperti mengucapkan selamat kepada kekufuran. Ya kan ijma' itu, mengucapkan selamat kepada orang berbuat dosa, ada khilafnya. Mengucapkan selamat kepada orang yang misalnya orang buat dosa, apa dosa misalnya, saya sebutlah. Antum yang sebut, apa dosa misalnya? Korupsi, oke, korupsi, Masya Allah. Antum aktif di politik nampaknya. Nah, ya, ada orang korupsi, ya, misalnya tersangka si fulan korupsi, mega korupsi misalnya. Kalau mega itu berapa nilainya biasa? Triliun ya misalnya, triliun. Lalu antum buat di koran, congratulations ya, ya, selamat kepada Bapak Sianu yang telah berhasil membobol uang negara misalnya. Kira-kira apa komentar orang? Ayo Ustaz. Kira-kira apa komentar orang? Tidak ada komentar. Ayo gilonya kan. Kaum muslim pasti digila kita. Gila. Mengucapkan selamat kepada orang berbuat dosa. Tidak gila orang? Bapak corola loyo tuan-tuan Pak. Lu makan juga lah, agak puas lu makan. Boleh mengucapkan selamat pada orang yang buat dosa? Enggak. Padahal dosa-dosa itu dibanding dengan dosa syirik jauh di bawahnya. Dosa-dosa seperti itu masih mungkin diampuni Allah Ta'ala. Ini akibat apa? Karena sering masuk ruang syubhat. Akhirnya yang haram jelas pun menjadi dianggap syubhat. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, syariat itu atau dalil syar'i itu terbagi dua. Satu, bagi orang yang berilmu terbagi dua. Bagi orang berilmu, bayyinatul bayan, bayyinatu ad-dalalah, jelas dalalahnya, atau mustabihatud dalalah, atau istibah, ada syubhatnya. Tapi bagi yang tidak berilmu, orang yang tidak berilmu, semuanya mukhtalifatul bayan, semuanya khilafiyah, semuanya khilafiyah. Yang tidak ada khilaf pun dibuat khilaf. Itu bagi yang tidak berilmu. Tapi bagi yang berilmu, kata beliau, terbagi dua saja. Bayyinatud dalalah, jelas dalalahnya atau jelas bayannya,
Yang kedua adalah yang mustabihat. Mustabihat itu diketahui oleh sebagian, tak diketahui oleh banyak orang. Nah, oleh sebab itu obatnya yang subuhat jangan dekat-dekat. Yang subuhat jangan dekat-dekat, sebab akan berakibat menghalalkan yang diharamkan gara-gara subuhat, atau menolak yang jelas gara-gara subuhat. Jelas ya? Kan sering kita contohkan ketika tuan-tuan misalnya ada yang nak menikah, dicari kriterianya 40 sifat harus ada pada calonnya. 40 ya, satu mesti cantik, nah itu okey. Yang kedua salihah, ketiga cerdas, 4 keibuan, 5 penyayang, 6 murah senyum, perhatian dan sebagainya. Pandai cari uang, dimanapun disimpan dapat. Misalnya, nah dah dapat 40 ini, tiba-tiba ada satu yang bawa syubhat. Ada anak bujang lain yang sebenarnya juga berminat, lalu dia buat keraguan padanya. Akhirnya yang 40 hilang gara-gara satu syubhat yang belum jelas tadi. Ini syubhat berbahaya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Demikian juga syubhat, akibat syubhat orang-orang yang dulu dah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gara-gara syubhat orang-orang Quraisy, maka banyak yang tidak sempat mendengar Nabi gara-gara syubhat. Jangan dengar-dengar, sebab kalau dengar berbahaya, Anda keblinger katanya. Akhirnya banyak yang taat dengan syubhat itu, tidak mau mendengarkan. Tapi yang Allah inginkan petunjuk baginya, ada juga yang berani nyibuk-nyibuk. Apa bahasa nyibuk tu? Nyibuk-nyibuk. Ya, ngintip-ngintip Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam sengaja bila ada tawanan di masa beliau itu diikatkan di masjid. Tawanan supaya mereka mendengarkan firman Allah tabaraka wa taala. Banyak yang masuk Islam karena mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak yang masuk Islam, banyak yang tertarik dengan kajian setelah ngintip-ngintip kajian. Cuma yang terpengaruh oleh semua, jangan dengar berbahaya. Ini akan semakin jauh gara-gara syubhat. Di mana bahayanya? Al-Quran, sunnah Nabi, perkataan as-sahabah, as-salafus salih yang dijamin selamat oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di mana bahayanya? Mengajak menerapkan perintah Allah dan Rasul, mengajak meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul sesuai kemampuan masing-masing. Di mana bahaya? Oh bahaya. Iya, sampai saya katakan kalau baca Al-Quran dan hadis langsung sesat, kalau baca melalui yang lain-lain Quran tidak sesat. Subhanallah, Allah SWT dan Rasulnya suruh kita tadabbur Al-Quran. Orang dulu tidak ada sesatnya, awak tiba-tiba sekarang sesat. Terbalik. Yes, aku tinggalkan pada kalian 2, bila kalian pegang teguh tak sesat selamanya. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah, bukan perkataan ulama. Walaupun tidak mungkin kita belajar Al-Quran dan hadis kecuali melalui ulama. Ya, itu benar itu, bahwa kita harus belajar melalui ulama. Tetapi mentaklidi ulama gara-gara tidak boleh baca Quran, ini berbahaya. Tapi sekarang itu terbalik. Kalau baca Al-Quran hadis sesat, kalau baca menurut buku ulama tidak sesat. Berarti antum lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ma'asyiral kiram dirahmati Allah, itu qaulul haq yuradu bil batil. Artinya bila bertentangan perkataan ulama dengan perkataan Allah dan Rasul, sering didahulukan perkataan ulama dengan alasan mereka lebih tahu dari kita. Yang jelas-jelas jadi tidak jelas gara-gara syubhat tadi. Oleh sebab itu celaka bagi orang yang menghalalkan yang diharamkan gara-gara syubhat. Ya, menghalalkan yang diharamkan. Demikian juga mengharamkan yang dihalalkan gara-gara syubhat. Jelas ya? Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Imam Al-Auza'i sudah mewanti-wanti dari awal. Dari dulu sudah dikatakan bahwasanya orang-orang yang tafaqquh fid din bukan untuk ibadah, biasanya juga terlibat
menghalalkan yang diharamkan akibat syubhat. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat ini juga jadi teguran dan sekaligus tamparan bagi kita bahwa ilmu yang kita tuntut, tafaqquh fid din, adalah niat kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk meningkatkan strata kita, bukan untuk meningkatkan pendapatan kita, bukan untuk meningkatkan popularitas kita, tetapi adalah untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, sebab ini ada sebab akibatnya dengan yang tadi. Siapa yang tidak mengamalkan ilmunya gampang terpengaruh oleh syubhat tadi. Tapi orang yang biasa mengamalkan ilmu akan kokoh. Kemudian berkata beliau, karena waktu berjalan juga, akhbarani Al-Hasan ibn Ali Al-Jauhari, telah memberitakan kepadaku Al-Hasan ibn Ali Al-Jauhari min al-Huffaz, qala hadatsana Muhammad ibn al-Abbas Al-Kharraz, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn al-Abbas Al-Kharraz, qala hadatsana Yahya ibn Muhammad ibn Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Muhammad ibn Sa'id Al-Baghdadi, salah satu imam terkenal juga dikenal dengan Ibnu Sa'id. Qala hadatsana Al-Husain ibn al-Hasan Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Al-Husain ibn Hasan Al-Marwazi, salah satu murid dekatnya Imam Ibn Mubarak. Qala anba'ana Ibn Mubarak, telah menceritakan kepada kami Ibn Mubarak, yaitu Abdullah Ibn Mubarak, yang seorang alim mujahid amil, yang seperti kata Ibn Hajar, jumi'a fihi jami'u khisalil khair, pada pribadi Abdullah Ibn Mubarak ini dikumpulkan segala sifat kebaikan. Qala anba'ana Bakar ibn Abdullah, telah menceritakan kepada kami Bakar ibn Abdullah. Qala sami'tu Wahab ibn Munabbih, saya mendengar Wahab ibn Munabbih, salah seorang ulama ulama ahli kitab, kemudian masuk Islam, dan menjadi salah satu ulama besar Islam. Yaqul, dia berkata, qala Allahu fima ya'ibu bihi ahbara Bani Israel, Allah berfirman dalam rangka mencela ulama-ulama besarnya Bani Israel, maksudnya mengingatkan kelemahan ulama-ulama besar Bani Israel. Al-ahbar itu jamak habr. Habr itu adalah ulama besarnya. Makanya Imam Ibn Abbas digelar dengan habru al-ummah, ulama besarnya umat ini. Di habru wal bahru, al-habru wal bahru sama-sama luasnya. Al-habru itu yaitu ulama, al-bahru lautan. Jadi dia boleh disebut al-habru, boleh disebut dengan al-bahru, bahrul ilmi. Saya mendengar, kata beliau, Wahab bin Munabbih mengatakan Allah berfirman mencela ulama-ulama besar Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel ulama-ulamanya? Karena orang Yahudi itu diciptakan Allah sangat-sangat cerdas memang, dan mereka rajin untuk menuntut ilmu betul, cuman pemalas mengamalkannya. Sebaliknya umat setelah itu, umat Nabi Isa alaihissalam rajin beramal tapi malas menuntut ilmu. Nah, kedua golongan ini ada pula di kalangan umat Islam. Ada yang rajin menuntut ilmu, malas beramal, dan ada pula yang malas berilmu tapi rajin beramal. Mana yang bagus? Tidak ada. Yang bagus itu adalah rajin berilmu dan giat mengamalkannya. Tidak ada jalan lain kecuali itu. Makanya seperti disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah atau Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang berilmu di kalangan umat ini tapi tidak mau mengamalkan, biasanya ditamsilkan dengan orang-orang Yahudi. Dan sebaliknya, orang-orang yang suka beramal dari umat ini tapi tidak mau menuntut ilmu, ditamsilkan dengan umat yang lain. Qala rahimahullah, qala, Allah berfirman mencela Bani atau ulama besar Bani Israel.
atafaqqahuna li ghairi ad-din wa ta'lamuna li ghairi al-amal. Apakah kalian bertafaqquh, ya, bertafaqquh mencari ilmu, menjadi seorang faqih, tapi bukan untuk tujuan beragama. Ad-din itu diterjemahkan dengan agama, din diterjemahkan dengan amal. Seperti wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia yang telah mengutus rasulnya membawa huda, petunjuk, wa dinil haq, agama yang hak. Al-huda di sini ditafsirkan oleh Imam Abbas dengan al-ilmun nafi'. Wa dinul haq, agama yang hak, yaitu al-amalu as-salih. Al-amalu as-salih. Jadi ad-din diartikan pula dengan amalan. Jadi kalian belajar tafaqquh bukan untuk beramal, bukan untuk beribadah. Makanya orang rajin beribadah dalam bahasa Arab disebut dengan mutadayyin. Mutadayyin yaitu orang yang rajin menjalankan agama dengan ibadahnya. Wa ta'lamuna bighairil amal, dan kalian belajar berilmu bukan untuk diamalkan. Wa tabta'una ad-dunya bi'amalil akhirah, kalian rela membeli dunia dengan amalan akhirat. Artinya untuk mendapatkan dunia kalian jual akhirat. Talbasuna julud ad-dha'ni, kalian memakai pakaian, artinya berkulit domba. Wa tukhfuna anfusaz zi'ab, tetapi dalam jiwa kalian terdapat hati-hati serigala. Jadi serigala berbulu domba, lebih parah daripada musang berbulu ayam. Mana parah? Disitulah jalan mana mahal domba pada ayam. Jadi kalau serigala berbulu domba, sasarannya domba. Domba berapa seekor? Domba. Takkan ngadu domba. Atau domba-domba yang tersesat pula. Domba mahal daripada kambing kacang. 2 juta kambing kacang tu sih. Domba yang kulitnya tebal tu. Biri-biri. Tiba tahu sebut Ustaz. Biri-biri. Tak ada nonton togo. 3 juta. 3 juta kata Ustaz Jan. Lama masak tu? Tak kalau lama masak kau makan. Dan umumkan makan sudah ikut tu. Ada masalah. Sikun insyaAllah soalnya. Amin insyaAllah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi domba 3 juta. Tapi kalau musang berbulu ayam, musang bulu ayam apa siku? 30.000. Makanya serigala berbulu domba lebih parah dari musang berbulu ayam. Mudah-mudahan ke awak caklah musang berbulu ayam lah dulu jangan ada serigalanya, ada serigala sikona, alhamdulillah. Tapi tetap berbahaya. Jadi talbasuna julud ad-dha'n, kalian memakai kulit domba, wa tukhfuna anfusaz zi'ab, tapi kalian menyembunyikan hati-hati serigala. Jadi serigala berkulit domba. Serigala berkulit domba. Ini tamsil luar biasa yang disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berilmu bukan untuk diamalkan, tetapi adalah untuk memakan mangsa. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Artinya jualannya luar biasa. Akhirat dijual untuk mendapatkan dunia. Makanya seperti serigala berkulit domba. Wa tunaqquna al-qaza min syarabikum, kalian kalau ada air yang ada kotorannya kalian hilangkan, kalian bersihkan. Masya Allah, air dibersihkan kotorannya. Wa tabtali'una amthal al-jibali min al-haram, tetapi kalian menelan sebesar gunung barang-barang haram. Nasallallahu alaihi wasallam.
wa tuthaqqiluna ad-dina 'alan nas, sehingga kalian membuat agama itu berat bagi masyarakat. Ya, mereka buat syariat-syariat di luar syariat Allah sehingga memberatkan. Berapa banyak yang dibuat-buat sehingga memberatkan dengan alasan untuk mendapat kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Yang mendapat. Ada di suatu negeri, Masya Allah, ada yang bilang ke kami, dan kalau mati sudah wasiatkan ke anak jangan mati di situnya, kok mati situ jangan kubur situ. Apa sebab? Sama motor ayu tu air pertamanya, ayu minumnya sama motor. Tahu sama motornya? Sepick up semalam pertama, malam kedua tu lebih banyak, malam ketiga ya final tu ramai ya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saking banyaknya atau beratnya beban bagi keluarga yang ditinggal mati. Bahkan ambo baca dari komentar Ketua Bumi Sumbar, Buya Gus Rizal hafizahullah, beliau menganalisa bahwa banyak tanah-tanah orang dulu Tegadai, ini mohon kalau salah diklarifikasi, yaitu Tegadai diantaranya akibat daripada beban-beban agama yang dibuat tadi, meninggal hari, menuju hari, 15 hari, 40 hari dan sebagainya. Sebab apa? Karena dia sudah jadi budaya yang kalau ditinggalkan lebih bahaya daripada meninggalkan agama. Orang meninggalkan agama, tidak berjibab anaknya, tidak disebut dah, ya kan? Anaknya tidak sholat ke masjid, tidak ada yang marah dah. Tetapi kalau sempat mati orang tuanya, tidak ada mengaji di rumahnya, tidak ada kasih makan, itu ribut orang bukan sekampung, seprovinsi. Nanti dipidatokan di mana-mana itu. Ini adalah Islamnya yang bergaya Melayu, dipidato kemana-mana. Jadi bukan ribut sekampung, sekampung lumayan lah. Ini ribut mungkin se-Indonesia sekarang, dengan medsos sekarang ribut se-Indonesia. Itu dilarang-larang. Memang memang orang nak berbuat kebaikan, orang nak bersedekah atas nama orang mati. Tetapi yang hidup setengah mati gara-gara sedekah untuk orang mati. Kalau memang nak bersedekah, tak usahlah undang orang, sedekah aja lah, selesai. Nanti dibantah lagi nih Ustaz, pasti dibantah. Ya, yang tak mau tentu bantahnya. Yang tak mau pasti membantah. Tapi kita katakan alhamdulillah, enaknya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, selesai 3 hari orang kembali normal seperti biasa. Kan tak sampai berpuluh hari datang juga orang tahu itu nangi tahu itu lah. Tiap datang orang nangi tahu, tiap datang orang nangi. Nya datang minta makan, lor ndak minta baik. Ndak baik. Kalau datang bawa piti saudara lewat juga datang, dia kan ndak. Sudah pada duanya nya. Ndak sedekah doang matinya dan sebagainya. Ada yang lebih parah lagi. Ya, upah memandikan sarung sekian pula punya duitnya. Tambah sarung duit, amplop. Ikut menyolatkan amplop, imam sekian, makmum sekian. Menguburkan yang masuk ke kuburan sekian pula, yang di atas saja sekian pula. Masya Allah, kayanya dia. Yang terakhir nanti yang mentalkinkan, ya, ini lebih mahal pula bayarannya. Sebab apa? Sebab khilafiyahnya kuat di sini, sehingga berani pertahankan, banyak dapat penghasilan. Ada di sebagian tempat, tidak banyak lah. Di kawan ada orang kan? Alhamdulillah. Tidak lah. Tapi tidak bayar, gratis. Azan di kuburan gratis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalian menjadikan agama itu berat bagi masyarakat. Amsal al-jibal, yaitu seperti gunung beratnya. Wala tu'inunahum birabil khanasir, padahal kalian tidak membantu mereka walau hanya sekedar dengan mengangkat kelingking. Ya, maksudnya isyarat dengan bantuan yang sekecilnya. Tutawiluna as-salah wa tubayyiduna ath-thiyab, kalian kalau solat panjang sekali. Wa tubayyiduna ath-thiyab, dan kalian memaksakan harus pakaian putih-putih terus.
wa taghtasibuna malal yatimi wal armalah, tapi kalian merampas harta anak yatim dan janda-janda. Bi'izzati halaftu la adribannakum, demi kekuasaanku, demi keperkasaanku, aku bersumpah akan memukuli kalian. Bifitnatin, di sini memukuli maksudnya menimpakan kepada kalian. Bifitnatin, dengan suatu fitnah, yadhillu fiha ra'yu kulli dhi ra'in, orang yang ahli sekalipun, pakar sekalipun tersesat di masa itu. Wa hikmatul hakim, sehingga orang yang ahli bijaksana tidak hikmah lagi pada masa itu. Fitnah luar biasa kaum muslimin. Orang yang ahli dan pakar bingung dibuatnya, orang yang biasa mengeluarkan kata-kata hikmah bingung juga dibuatnya. Akibat apa? Akibat subuhat-subuhat tadi. Itu kalian memberatkan umat dengan berbagai-bagai sesuatu dalam agama, menambah-nambah, memberat-beratkan, dan padahal itu semuanya kadang-kadang menguntungkan kalian, memberatkan umat masyarakat. Ini diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih dari kisah-kisah Israiliyat. Qala al-Imam al-Khatib rahimahullah, akhbarana al-Hasan ibn Abi Bakar, yani Ibnu Syadzan telah menceritakan kepada kami Hasan bin Abi Bakar ibn Abi Bakar, qala akhbarana Utsman ibn Ahmad ad-Daqqaq. Ini juga al-Hafiz sering kita sebutkan namanya, ada disebutkan oleh Imam al-Khatib namanya. Qala haddatsana al-Hasan ibn Sallam, telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Sallam. Qala haddatsana Abu Nuaim, telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim, itu Al-Fadl ibn Dukain Al-Basri, syekhnya Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Abul Jabiyah Al-Farra, telah menceritakan kepada kami Abul Jabiyah Al-Farra Al-Basri. Qala, dia berkata, qala Asy-Sya'bi, berkata Imam Asy-Sya'bi, salah satu ulama besar di masa tabi'in, namanya Amir ibn Surahil atau Amir ibn Surahbil. Asy-Sya'bi wafat 150 Hijriah. Inna lasna bil fuqaha, kami ini bukan fuqaha. Subhanallah, ini tawadhu'nya beliau. Beliau adalah ulama besarnya tabi'in di masanya, tapi beliau mengatakan kami itu belum masuk ahli fikih. Lalu siapa yang ahli fikih itu ya Imam? Walakinna sami'na al-hadis faruwinahu, kami ini hanya mendengar hadis lalu kami riwayatkan, atau parawainahu, atau kami riwayatkannya. Walakinnal fuqaha man idza alima amil, yang sebenar-benar fuqaha itu adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan. Jadi kalau Imam Asy-Sya'bi saja tidak ngaku jadi fuqaha, awak terpaksa jauh oleh saya. Ya, kita terpaksa jauh sekali. Jadi definisi faqih menurut Imam Asy-Sya'bi bukan orang yang mendalami menghafalkan perkataan fulan, perkataan allan, perkataan fulana, bahwa masalah dan masalah ini khilaf menjadi 50 pendapat. Pendapat pertama ini, kedua, dan ini dalilnya. Menurut Syafi'i itu bukan. Itu hanya perawi saja atau penukil saja. Yang faqih itu menurut beliau adalah siapa yang berilmu lalu mengamalkan. Itu payah carinya kecuali di masa as-sahabatu radhiyallahu anhum, masa sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maka Nabi alaihi salatu wasallam pesankan ke kita, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadum mithla uhudin zahaban, andainya seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, lama balagha mudda ahadihim, tak sampai segenggam kebaikan mereka, wala nasifah, bahkan setengah pun tak sampai. Oleh sebab itulah kenapa kita
mengajak umat ini untuk beribadah, untuk beramal dan berkeyakinan seperti para sahabat dulu, bukan secara teori tetapi praktis. Kan banyak berteori, kami juga ngikut sahabat, tapi rupanya ngikut sobat, bukan ngikut sahabat. Jadi ambil teorinya dari sahabat bahwa sahabat itu rajin beribadah, lalu dibuat ibadah jenis baru. Bukan itu maksudnya. Beribadahlah seperti mereka beribadah, sebagaimana mereka dulu. Ada yang coba nak menambah dari amalan Nabi, dilarang oleh Nabi. Ada kan, ada yang coba, ya, dilarang oleh Nabi SAW, maka tidak dibolehkan kecuali yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, betullah kata Imam Asy-Sya'bi ini, kami ini hanya sekedar mentransformasikan ilmu saja. Kami dengar, kami hafalkan, lalu kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti masuk dalam bab man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapa yang tunjukkan jalan kebaikan seperti orang yang melakukannya. Wallahu musta'an. Karena berat kaum muslimin. Masih ingat tuan-tuan kisah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, diminta khutbah untuk menyampaikan keutamaan memerdekakan hamba, ya, dia tidak lakukan. Berapa? Padahal dia khutbah setiap Jumat, dia khutbah itu Jami' Al-Basrah, masjid besarnya, masjid rayanya Basrah itu, dia khatib dan imamnya. Setelah 3 bulan, berarti berapa kali khutbah itu? 12 kali khutbah. Atau kalau Qamariah tidak ada 5 kalinya, 4 kali ke 3, 12 kali. Baru 2 kali ke 12 dia khutbahkan. Datang yang tadi minta, bapak yang minta, kok lama sekali imam, dah lupa pula saya semangat itu, katanya. Apa kata beliau? Dulu di saat kau minta aku berkhutbah, saya belum punya uang untuk beli hamba sahaya. Tadi belum menikmati enaknya memerdekakan hamba. Enak apa berat? Hah? Berat dia, tapi nikmat bagi yang siapa yang melakukannya. Maka kaum muslimin setelah dia mengumpulkan uang, lalu dia beli, lalu dia merdekakan, baru dia pede untuk menyampaikannya. Jelas ya? Itulah yang mereka man iza alima amilah. Jadi takut mereka menyampaikan sebelum mengamalkan. Maka Asy-Sya'bi bilang, kami hanya mendengar lalu meriwayatkan. Yang fuqaha yang sesungguhnya itu adalah yang mengetahui dan mengamalkan, sekalipun sedikit tapi diamalkan, dari banyak tidak diamalkan. Mas waktu, masya Allah, tabarakallah. Dia banyak bono muazzin abi takwi masuk aja. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة
haula. La haula. La haula. Allahu Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian Al-Khatib rahimahullah melanjutkan riwayat-riwayat tentang tercelanya tafaqquh fid din, bukan untuk beribadah. Qala rahimahullah, haddatsana Al-Hasan ibn Muhammad Al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Qala haddatsana Umar ibn Ahmad Al-Wa'idh, Umar ibn Ahmad Al-Wa'idh. Naam. Qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Ziyad, telah menceritakan kepada Abdullah ibn Muhammad ibn Ziyad. Qala akhbarana Al-Abbas ibn Al-Walid ibn Mazyad, telah menceritakan kepada kami Al-Abbas ibn Walid ibn Mazyad Ad-Dimashqi Asy-Syami. Qala hadatsana abi, telah menceritakan kepada kami abi, bapakku, yaitu Al-Walid ibn Mazyad Asy-Syami Ad-Dimashqi tadi. Qala sami'tu Al-Auza'i, saya mendengar Imam Al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i Abu Amr Asy-Syami yaqul, berkata, idza arada Allahu biqaumin syarran fataha alaihimul jadal. Bila Allah ingin suatu kaum, kepada suatu kaum itu sesuatu yang buruk, keburukan, fataha alaihimul jadal, dibukakan kepada mereka pintu debat. Dibukakan pintu debat. Jadi kalau jagok berdebat itu tanda keburukan, bukan tanda kebaikan. Debat dalam masalah akidah, debat dalam masalah ibadah, debat dalam masalah muamalah. Pokoknya intinya pandai mencari-cari alasan. Debat itu maknanya mencari-cari alasan. Yang sudah jelas jadi tidak jelas, yang terang jadi kelam, yang lurus jadi bengkok-bengkok. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada, saya dengar komentar sebagian dari apa yang kita sampaikan, ya, ketika menyebut sebuah sanad hadis, lalu para ulama hadis menyebutkan ke bawah simpulan itu majhul, ya, tidak dikenali. Lalu dia mengatakan tidak dikenali oleh misalnya Syekh Albani, dan juga ada seman tidak kenal katanya. Awak berharap mudah-mudahan ada ulama yang mengenalinya dan menyebutkannya, ternyata juga sama gitu. Jadi awak tidak sama-sama tidak tahu sama-sama tidak tahu. Berarti kalau tidak dikenali oleh ulama hadis, berarti memang tidak dikenal. Dicari kemana-mana dalam kitab hadis, namanya Umar bin Ishaq ibn Ibrahim, ya, salah satu perawi yang darinya Imam Al-Khatib meriwayatkan tentang tabarruknya Imam Asy-Syafi'i dengan kuburan Abu Hanifah, tapi tetap mengatakan sah sekalipun majhul. Karena yang majhul tidak dikenal oleh Al-Albani dan kawan-kawannya katanya. Terus antum kenal? Tidak juga. Berarti sama dong. Berarti tidak ada yang mengenali. Kalau tidak ada kenali gimana diterima beritanya? Bagaimana bisa diterima beritanya? Yang ini dhaifun jiddan. Tapi alasan tadi kan yang tidak tahu simpulan. Terus antum tahu tidak? Tidak juga. Tapi ulama pada menerimanya. Kalau diterima, ya wajarlah, orang yang suka itu memang diterima, yang tidak suka tidak terimanya. Yang teliti tak akan terima, tapi yang terlanjur hilang patut dek
ketujuh patutnya tidak sahih, tapi karena ketujuh diterima. Maka mereka bilang sabit. Jadi kalimat sabit dalam ilmu hadis bukan sabit maksudnya sabit tetap dalam buku sejak ditulis di situ tauhid, bukan itu maksudnya. Yang sabit itu sahih. Kalau sabit ditulis dalam kitab ulama ini dan kitab ulama ini betul, tapi sahih riwayatnya apa tidak? Jelas ya? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ini namanya bab jadal, hanya mendebat saja tanpa ilmu, tapi seolah-olah masya Allah sepanjang cerita ujungnya sama juga, tidak dikenali siapa perawi itu, ujungnya juga sama. Yang kedua, ketika Imam Al-Khatib menyebutkan riwayat itu dari jalan orang itu, dia membuktikan ini salah satu riwayatnya yang palsu. Tapi karena kawan jarang mungkin baca Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, karena bacanya juga Tarikh Al-Baghdad katanya. Ya, Al-Baghdad tak pakai alif lam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tak biasa dengan nas-nas seperti itu, sehingga dianggap seolah-olah khatib di bab lain dia mensiqahkan, tapi dia membuktikan ini salah satu riwayatnya yang dipalsukan. Allah musta'an. Ala kulli hal, ini kalau bab jadal ini dibuka, itu tanda umat dalam keburukan, seperti kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, wa idza arada wa mana'ahumul amal, sehingga mereka tidak biasa mengamalkan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lain yang disuruh, lain yang dikojong. Itulah hebatnya kita. Jalannya masih ingat perkataan mendiang tuh, katanya kalau orang Jepang sedikit bicara banyak kerja, kalau orang Cina banyak bicara banyak kerja. Kalau orang Indonesia bagaimana Gus? Indonesia lebih unik lagi katanya, lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan, lain yang disuruh Allah dan Rasul, lain yang diyakininya, lain yang disuruh Allah dan Rasul, lain yang dikerjakannya. Jelas? Allah musta'an. Akhirnya jadal lahir di mana-mana, debat menjadi andalan kita beragama. Padahal Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, bila Allah ingin keburukan, maka jadilah orang berdebat di mana-mana. Dan Allah selalu mencela sifat-sifat debat ini. Akhbarana Abu Abdullah Al-Husain ibn Ja'far As-Salamasi, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah Al-Husain bin Ja'far As-Salamasi, qala, dia berkata, amba'ana Ahmad ibn Ibrahim ibn Syadzan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ibrahim ibn Syadzan, qala hadatsana Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Karim Al-Wasawisi, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim As-Wasawisi, qala hadatsana Abdullah bin Khubaiq, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Khubaiq, qala sami'tu Ibrahim Al-Bakka, saya mendengar Ibrahim Al-Bakka yaqul sami'tu Ma'ruf ibn Fairuz Al-Karhi, saya mendengar Ma'ruf bin Fairuz Al-Karhi, ini seorang ulama zuhud di masa Imam Ahmad rahimahullah taala di Baghdad, yaqul, dia berkata, iza aradallahu bi'abdin khairan fataha lahu babal amal. Tadi Al-Auza'i, sekarang Ma'ruf Al-Karhi, yang dua-duanya ahli ilmu dan ahli ibadah. Nah, cuman Al-Auza'i lebih dikenal dengan ilmunya, Ma'ruf Al-Karhi lebih dikenal dengan ibadah dan kezuhudannya. Fataha lahu babal amal, apabila Allah menghendaki seorang hamba itu baik, Allah bukakan baginya pintu amal. Wa aghlaqa anhu babal jadal, lalu Allah tutup baginya pintu debat. Karena orang kalau sudah mendebat tidak akan dikerjakan. Iya tak? Dia wasuwa dan salat jamaah lainnya, jamaah kan sunatnya kan, itu debat tuh. Ya dulu, sekarang masih banyak. Ya dulu ini orang sedang kuliah, tahu kuliahnya? Talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu itu wajib. Di sedang asyiknya memberikan kuliah, dengar azan di Masjid Al-Kiram. Azan apa tuh? Kuliah dak isya rasanya. Zuhur. Kalau isya boleh orang lamban geneknya.
Tak paham lah, alhamdulillah. Ada orang azan zuhur dari Masjid Al-Kiram. Jadi dikatakan oleh murid atau mahasiswa, Pak dosen, orang sudah azan. Nah, kira-kira apa tanggapan? Hah? Sebagian yang suka mengamalkan, dia tidak melihat pertentangan antara hadis menuntut ilmu dengan hadis salat berjamaah. Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Tapi sebagian yang suka berdebat menganggap bertentangan. Makanya orang yang menganggap tidak bertentangan, bila dengar azan hentikan kuliah dulu, nanti sambung lagi. Kalau perlu sambungnya di rumah makan. Dosen yang bayar, jangan mahasiswa yang bayar. Kalau mahasiswa yang bayar, sogok ustaznya. Dosen yang bayar, sedekah gitu. Jadi dosen yang bayar, jangan mahasiswa. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Tapi bagi yang menganggap ini, kamu tahu enggak, nuntut ilmu ini wajib, salat berjamaah sunat. Oleh sebab itu kita tetap kuliah, salat nanti belakangan saja. Datang lagi kaedah, belajar sambil memikirkan salat lebih afdal daripada salat sambil memikirkan belajar. Ayo, justru masuk je kan? Masuk saudara. Ini namanya ilmu jadal. Logis, diterima akal. Makanya kaum muslimin menjadikan agama dasarnya akal, akhirnya agama ini akal-akalan. Agama ini bukan akal-akalan. Agama ini semuanya sesuai dengan akal, tapi bukan akal-akalan. Bahkan agama ini untuk orang yang berakal, tapi jangan main akal-akalan. Ini contoh konkretnya kaum muslim, contoh aplikatifnya. Bahwa bila Allah ingin seseorang itu baik, dibukakan pintu amal, tidak ada yang bertentangan. Nuntut ilmu terus, salat berjamaah bisa, habis itu sedekah makan siang bisa juga kan, lepas itu tambah waktunya, sedekah waktu bisa. Ikan harusnya kalau tetap kuliah jam 12.30 udah selesai ustaz dia misalnya, kalau tetap kuliah. Tapi karena kita hentikan untuk sholat, baru selesai jam 1, tambah pula makan siang jam 1:30, tambah bondiang sudah itu sampai jam 2:30. Sudahlah kita waktu berlebih, gaji juga dari potong untuk kasih makan mahasiswa, kan banyak kenanya tuh. Tapi kalau lendak sholat, copek selesai, bisa ngojo makan rumah, sholat beeko doke asau, bisa. Itu dengan babul jadal. Padahal kalau kita ikut Nabi SAW, alhamdulillah, kita lihat tak ada Nabi dengan alasan untuk menuntut ilmu boleh meninggalkan sholat berjamaah. Padahal untuk makan beliau dia tinggal jamaah. Tapi untuk ilmu, apa sebab? Menuntut ilmu tidak mengganggu orang. Menuntut ilmu itu ditinggalkan tak mengganggu pawi. Kan tak buang hilang-hilang dah. Tidak. Tapi kalau makan tinggal hati apalagi tak kau makan di pondok dosa dia, tak nggak makan wak sang dia tangki awak nasi siap bener kau orang pula tinggal di belakang. Nah, Allah musta'an. Jelas tu. Jadi dibukakan pintu jadal tanda keburukan, tapi dibukakan pintu amal tanda kebaikan. Fatahlahu babal jadal wa aghlaqanahu babal amal, dan Allah tutup baginya pintu amal. Dan yang terakhir dalam bab ini, qala rahimahullah ta'ala, akhbarana Abul Qasim Ubaidullah ibn Umar ibn Ahmad al-Wa'iz, telah menyampaikan berita kepada kami Abul Qasim Ubaidullah bin Umar bin Ahmad al-Wa'iz, qala haddatsani abi, telah menceritakan kepada kami hadis ini atau berita ini abi bapakku yaitu Umar bin Ahmad al-Wa'iz. Qala, itu ad-Daqqaq tadi, qala haddatsana Ali bin Muhammad al-Misri, telah menceritakan kepada kami Ustaz Ali Misri. Ali bin Muhammad al-Misri, bukan Ustaz Ali Misri, jangan salah paham. Ali bin Muhammad al-Misri. Qala hadatsana Muhammad ibn Zaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Zaid an-Ibn Suwaid, yaitu Muhammad bin Suwaid. Qala hadatsana
telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Al-Fadl ibn Dukain, Abu Nu'aim Fadl bin Dukain Al-Basri, salah satu guru besarnya Imam Al-Bukhari. Qala dakhaltu ala Zufar, saya masuk ke rumah Zufar. Itu Zufar ibn al-Huzail, Zufar ibn al-Huzail Al-Ambari At-Tamimi Al-Kufi. Kenanglah salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Jadi guru fikihnya Abu Hanifah, guru hadisnya Al-A'mash. Jadi orang-orang besar gurunya Zufar ini. Kalau bukan karena waktu ya apa, saya nak berkisah tentang beliau, tapi karena waktu disimpan aja dulu biar penasaran. Waqad ghargharat nafsuhu, dia sedang gharghar. Tahu gharghar? Hah? Akan meninggal. Lalu lupa bahasa lama tu gharghar. Nah, sudah akan meninggal. Waqad ghargharat nafsuhu fi sadrihi, di dadanya. Farafa'a ra'sahu ilayya, lalu dia menoleh kepadaku. Faqala li, lalu dia berkata, ya Aba Nu'aim, wahai Abu Nu'aim, wadidtu anna alladhi kunna fihi kana tasbihan. Ya, sekarang saya berharap andainya ilmu yang dulu kita pelajari itu dianggap sebagai tasbih. Apa maknanya? Diamalkan semuanya. Coba orang sebesar-besar ini kaum muslimin masih menyesali tidak mengamalkan sebagian yang menurut kita kan tidak wajib. Nah, tapi mereka subhanallah. Makanya tidak ada orang mati kaum muslimin kecuali menyesal. Seluruh yang meninggal mesti menyesal. Yang beramal saleh menyesal. Kenapa? Hanya sedikit. Karena dia sudah melihat berapa indahnya amal saleh itu menemaninya di kuburan. Ya kan? Datang laki-laki ganteng, harum, mewangi, semerbak. Tapi kalau amalnya buruk, datang busuk, hitam dan sebagainya. Nasallallahu salamatul afiyah. Dan yang tidak saleh lebih lagi menyesalnya karena sudah nampak akibat buruk daripada itu. Oleh itu makanya dia berniat, andainya kita belajar itu, tafaqquh itu menjadi tasbih, karena satu kali tasbih itu sangat berharga di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, untung kita masih diingatkan oleh Imam Al-Khatib rahimahullah melalui riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ulama kita, Al-Auza'i, Asy-Sya'bi, Al-Fadl bin Dukain, Zufar bin Huzail At-Tamimi Al-Ambari dan lain-lainnya tadi, dan juga riwayat sebelumnya yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk yang mencari ilmu ini untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Ilmu ini untuk diikuti, bukan untuk lebih banyak diskusi saja. Karena alhamdulillah generasi terbaik dulu ketika mereka menerima ilmu dari baginda Rasulullah SAW, mereka tidak banyak berdebat. Mereka bahkan bertanya aja jarang, kecuali kalau betul-betul tidak paham. Kalau udah paham tuh apa ditanyakan lagi? Nanti kena marah sama Buya nanti. Awak dulu pernah sekali Ustaz kelas 2, awak lah paham dia langsung dia kawan mana nyong ke Buya. Untunglah salah dah Buya jawab. Tu beki kalau pewang itu gue aja buku deh. Gara-gara dia langsung dek kawan tu. Soalnya dah jamu tapi dia langsung dek kawan. Contoh nyong menye ke Buya ro leapal deh. Awak ni paji-paji mau baikun pula. Apa? Pesan dijawab dek, salah jawab. Tu beki badapi cek kamu bertanya apa menanya katanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat ternyata debat tu enggak apakah termasuk subhan? Ada seorang pejabat yang diundang atau dia mau datang ketika terima di masjid. Nah, apakah termasuk subuhat? Orang Islam masuk ke masjid. Nah, orang pejabat. Satu dan diundang atau tidak diundang dia datang ke masjid. Apakah termasuk subhan? Masuk ke masjid, orang-orang yang bukan Islam masuk ke masjid
Kalau ini kan masalah sebenarnya juga diikhtilafkan oleh ulama, karena di zaman Nabi SAW orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ditawan juga dia tiang masjid, dalam masjid. Kalau tujuannya untuk apa namanya, untuk keperluan dakwah dan sebagainya, tahu dia masuk Islam, maka tidak apa-apa dibawa untuk masuk masjid. Tapi kalau seandainya tidak ada tujuan-tujuan yang seperti itu, wallahu ta'ala, yang lebih selamat adalah tidak dibawa ke dalam masjid. Apalagi memang juga mengingat umumnya masyarakat kita menganggap tabu orang non muslim masuk ke dalam masjid, dan itu juga harus dijaga. Ya Pak ya, wallahu ta'ala alam. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam, wa subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.